Perjalanan kami kali ini menuju ke sebuah pemukiman yang disebut-sebut sebagai dusun paling terpencil di Pulau Sumbawa. Terhenti karena terhambat dengan permasalahan itu perizinan. Perjalanan Indonesiaku tiba di gugusan Kepulauan Sunda Kecil. Kami menuju ke pulau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Pulau Sumbawa. Dari Pelabuhan Kayangan di Pulau Lombok, kami berangkat menggunakan kapal feri. Ada 24 jadwal pelayaran dalam sehari yang datang dan berangkat setiap jam. Mobilitas masyarakat dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa ataupun sebaliknya sangat tinggi. Kapal feri yang menghubungkan kedua pulau besar di provinsi ini tidak pernah sepi. Tarif penyeberangan kapal feri cukup beragam. Harganya sebesar Rp26 sampai Rp86.000 untuk sepeda motor, Rp400 hingga Rp450.000 untuk mobil, dan Rp600 sampai Rp2 juta untuk kendaraan besar. Suasana kapal hari ini terlihat ramai. Perpindahan orang dan barang dari dan menuju Sumbawa berdampak cukup besar. Tak heran jika kondisi ini membuat perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat tumbuh 21%, tertinggi se-Indonesia. Hanya saja, kabar masih ada sekitar 800.000 orang yang masuk ke dalam kategori miskin membuat kami ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. 2 jam berselang, tibalah kami di Pelabuhan Poto Tanu, Pulau Sumbawa. Hilir mudik penumpang yang datang dan pergi hari ini sangat padat. Dari sini, kami masih harus melanjutkan perjalanan menggunakan mobil ke tempat tujuan kami, yaitu Kecamatan Lunyuk di Kabupaten Sumbawa. Kami harus berkendara selama 6 jam untuk bisa sampai di Kecamatan Lunyuk yang jaraknya mencapai 205 km dari pelabuhan. Jarak ini setara dengan perjalanan dari Jakarta menuju ke Indramayu. Tidak berhenti sampai di situ. Dari Kecamatan Lunyuk, kami harus melanjutkan perjalanan sejauh 10 km menuju ke Desa Jamu. Desa Jamu menjadi salah satu desa terluas di Kecamatan Lunyuk. Luasnya sekitar 160 km persegi, mencakup dataran rendah hingga wilayah pengungsian. Dari 3 dusun yang ada di Desa Jamu, 2 dusun terletak dekat dengan kantor desa. Sementara Dusun Jamu terpisah jauh di atas gunung. Dusun inilah yang akan kami datangi. Yang membuat saya heran, kami harus memindahkan barang dari mobil ke punggung kuda. Di usianya yang ke-72 tahun, ternyata masih ada desa atau dusun di Indonesia yang tidak bisa diakses oleh kendaraan bermotor. Miris sekali. 1 ekor kuda hanya bisa membawa beban seberat 30 hingga 70 kg. Beban ini harus dibagi sama rata di bagian kiri dan kanan badan kuda agar tidak menyulitkan jalannya. Selain membawa barang, kuda-kuda pembawa barang ini biasanya juga dinaiki oleh warga. Namun, saya sepertinya tidak bisa ikut naik di atas tubuh kuda karena beban yang dibawa kuda sudah hampir mencapai batas maksimal. Perjalanan kami kali ini menuju ke sebuah pemukiman yang disebut-sebut sebagai dusun paling terpencil di Pulau Sumbawa. Seperti apakah kehidupan masyarakat di sana dan bagaimana cara mereka bertahan hidup, kita akan melihatnya selengkapnya dalam Indonesiaku.
Perjalanan kami mulai. Kami harus berjalan kaki, sementara kuda berjalan membawa barang. Ternyata, baru 1 kilometer jalan yang kami lalui. Itu pun sudah berhasil membuat kaki saya pegal luar biasa. Masih ada 17 kilometer lagi jalan di depan saya yang harus saya lalui. Sungguh, perjalanan yang bagi saya luar biasa. Selepas melewati kebun dan ladang jagung, kami mulai masuk ke dalam hutan bambu. Tidak terlihat jejak kendaraan masuk ke dalam sini. Yang tersisa hanyalah jalan setapak. Satu persatu langkah mulai terasa berat. Pada kilometer kelima, kami memutuskan untuk berhenti sejenak. Waktu sudah mengisyaratkan kami agar segera memberi asupan kepada tubuh sebagai pengganti dari energi yang hilang di sepanjang perjalanan tadi. Bekal nasi dan lauk pauk yang kami bawa ternyata cukup membuat lahap makan kami. Waktu terus berjalan dan kami harus segera melanjutkan perjalanan. Masih ada 12 km lagi jalan untuk menuju ke Dusun Jamu. Luar biasa memang, warga Dusun Jamu bisa melalui jalan ini dengan berjalan kaki setiap hari. Sebaliknya, warga desa Jamu yang tinggal dekat kantor desa, bahkan sebagian besarnya tidak pernah masuk ke dusun yang kami tuju. Tidak pernah, atau mungkin tidak mau. Pemerintah sempat berniat untuk merelokasi mereka agar seluruhnya dapat tinggal dengan kantor desa. Tapi sebagian besar menolak karena Dusun Jamu adalah tanah kelahiran dan warisan dari nenek moyang mereka yang harus tetap dijaga. Jadi kalau naik motor ataupun perahu mungkin sudah biasa, tapi warga Dusun Jamu masih menggunakan kuda untuk keluar masuk desa ke kota mereka gitu. Sedangkan kita belum sampai setengah perjalanan, kita sudah masuk ke dalam hutan. Kita akan lihat seperti apa perjalanan di sana. Ya Pak? Yuk. 3 jam sudah kami berjalan. Kini medan jalan semakin sering menanjak. Kaki-kaki kami sesekali mulai gemetar. Tak terbayangkan, semua warga, tua, muda, laki-laki, perempuan, hingga anak-anak harus melalui jalan seperti ini. Akibat susahnya keadaan jalan ini, banyak warga Dusun Jamu yang enggan keluar dusun sehingga belum pernah melihat dunia luar. Kalau Patanya berarti dari kecil sudah biasa nih pegang kuda, Biasa, segala, naik kuda sampai iya. keluar. Sampai keluar itu. Ini berarti di Jamu nanti semuanya punya rata-rata? Sudah? Hmm? Ya, kita bilang 90% yang punya. Hampir semua rumah itu punya. Ya, hampir. Oh, dari sini masih berapa lama lagi Pak? Oh, lumayan lama. Masih jauh ya, padahal kita dari Masih tadi jauh. udah jalan jauh ya. Iya. Ya udah Pak, kita jalan lagi. Ini belum berdua ini. Bertiganya belum. Belum sepertiganya. Belum. Pembangunan jalan dari desa Jamu menuju ke Dusun Jamu sebenarnya telah masuk ke anggaran dana desa sejak tahun 2016 kemarin. Namun, dana desa juga tidak seluruhnya dapat digunakan sebagai ongkos membangun jalan. Setidaknya, setengah dari dana desa sebesar 1 miliar rupiah setiap tahunnya sudah mereka gunakan untuk pengerasan jalan. Setelah melalui 6 jam perjalanan yang melelahkan, akhirnya kami tiba di Dusun Jamu. Ada sekitar 50 kepala keluarga atau hampir 200 penduduk yang bermukim di sini. Tahun 2011,
pemerintah merelokasi warga Dusun Jamu dari wilayah yang terjal ke tempat mereka tinggal saat ini. Pasalnya, kehidupan warga Dusun Jamu 5 tahun lalu sangat tertutup dari dunia luar. Pemerintah memberikan bantuan berupa rumah di lokasi ini agar warga bisa pindah. Karena jika harus membangun ulang rumah mereka dengan biaya sendiri, harga bahan bangunan yang dibawa masuk ke Dusun Jamu bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Tak banyak aktivitas yang bisa mereka lakukan di wilayah dusun. Selain bertani, warga hanya mengurus kuda sebagai ternak sekaligus hewan peliharaan. Kuda bagaikan urat nadi bagi mobilitas warga dalam menjemput rezeki dan berkomunikasi dengan dunia luar. Tak heran jika ada banyak sekali kuda yang dilepas liarkan oleh masyarakat setempat. Pada tahun 2018, Desa Jamu menargetkan seluruh badan jalan yang menghubungkan Dusun Jamu dengan kantor desa akan rampung. Meski mungkin tidak beraspal semulus jalan di perkotaan, setidaknya kondisi jalan sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Namun ternyata, selain terbatasnya dana, ruang gerak pembangunan jalan juga terhambat oleh perizinan dari Kementerian Kehutanan. Akibatnya, jalan setapak di dalam wilayah hutan lindung tidak dapat dibangun hingga saat ini. Kalau dulu pernah saya bertanya sama pihak di kehutanan bahwa harus cari pengganti. Kalau memang harus cari pengganti, banyak penggantinya, Pak. Nah, kan. Tapi apakah pembangunan sekarang tetap berjalan? Ya, untuk sekarang stagnasi, ya terhenti karena terhambat dengan permasalahan itu, perizinan. Berarti kuncinya harus ada izin dari hutan lindung itu Betul, dulu, betul. baru pembangunan jalan ini bisa Lancar, ya. Masyarakat Dusun Jamu dan Desa Jamu sangat menyayangkan hal ini. Pasalnya, Kementerian Kehutanan baru meresmikan hutan lindung Selalu Legini pada tahun 2008. Sementara, masyarakat sudah menempati Dusun Jamu jauh sejak zaman penjajahan Belanda.